Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke? Kali ini kita akan melakukan general reading kembali ya, seperti biasanya, dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah ada sosok yang diam-diam memantau tingkahmu dari jauh ya. Jadi di video kali ini aku melihat adanya energi di mana ada seseorang ternyata diam-diam dia memantau tingkahmu dari jauh. Jadi kita akan lihat yang mulai dari siapa dia, kemudian bagaimana energinya, dan bagaimana penilaian dia tentang dirimu di mata dia saat ini. Oke? Karena ini sifatnya energi general guys, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau booking, silakan langsung saja ya, klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai menarik energi dia. Kita akan coba cek dulu ya. Kita lihat siapakah dia. Seseorang yang diam-diam memantau tingkahmu dari kejauhan. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam memantau tingkahmu dari kejauhan. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam memantau tingkahmu dari jauh. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, wow. Ada energi kedekatan ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang akhir-akhir ini sepertinya lagi deket banget sama kamu ya. Dia bisa orang baru ataupun orang lama, yang jelas akhir-akhir ini koneksi kamu dan dia sepertinya semakin intens ya. Dan membuat kamu tuh makin kesini sepertinya semakin nyaman ya. Dan sering memikirkan dia di dalam situasi apapun ya, baik di saat kamu tidur ya, di saat kamu beraktivitas, kamu selalu memikirkannya. Karena nggak tahu kenapa meskipun kamu baru mengenal dia, tapi seolah-olah rasa kenyamanan ini sudah kamu dapatkan ya, dan membuat kamu semakin penasaran ingin mengenal dia jauh lebih dalam. Begitu pula juga sebaliknya, dia juga merasa semakin penasaran sama kamu ya, ingin tahu lebih detail tentang kamu tuh seperti apa sih ya, tentang sisi kelebihanmu, sisi kekurangan kamu ya, apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka, agar orang ini tahu bagaimana cara memperlakukan kamu yang tepat. Karena bisa dibilang tuh kamu ini termasuk orang yang gampang-gampang susah ya dalam menjalin suatu hubungan. Ketika seperfect apapun orangnya, ketika dia memperlakukan kamu dengan salah, maka terkadang hubungan kamu tidak bakal bisa bertahan lama. Tetapi sesederhana apapun orang tersebut, apabila dia membuat kamu merasa nyaman, maka nggak menutup kemungkinan ya hubungan kamu sama dia akan jangka panjang. Seperti itu. Oke, kita coba cek lagi guys. Kita lihat ya di sini. Siapakah dia yang diam-diam memantau tingkahmu dari jauh saat ini? Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam memantau tingkahmu dari jauh saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam memantau tingkahmu dari jauh saat ini. Kita coba cek dulu. Oke. Aku ngerasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang kamu rindukan ya, karena kamu merasa tidak melakukan suatu kesalahan, tapi kamu sepertinya dighostingin ya, ditinggalkan tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga membuat kamu saat ini terjebak dalam situasi yang menggantung ya. Artinya menggantung dalam sebuah hubungan yang gak pasti gitu ya. Dan kamu tuh saat ini benar-benar mengharapkan adanya suatu keputusan. Kalau memang dia masih sayang sama kamu, setidaknya tunjukkan rasa tanggung jawabmu sebagai seorang pasangan. Tetapi jika dia sudah nggak mau menjalin hubungan dengan kamu, ya setidaknya ya kamu jangan digantung dalam situasi yang nggak jelas seperti ini. Karena yang aku rasakan tuh hubungan kamu kayaknya terlihat toksik gitu ya. Karena ya nggak tahu kenapa, kayak orang ini tuh dia kurang bisa memahami apa yang kamu inginkan ya. Dan orang ini juga dia sepertinya sering banget ya menekan pikiran kamu, sehingga membuat pada saat kamu menjalin hubungan dengannya itu lebih banyak menderitanya daripada bahagianya gitu. Tapi dia tipikal orang yang nggak mau introspeksi diri gitu ya.
dia selalu menganggap bahwa diri dia adalah seseorang yang paling benar gitu. Padahal manusia kan nggak ada yang sempurna. Dan di saat ini ya, di saat kamu dan dia sedang berjarak, sedang berjauhan ya, orang ini sebenarnya sangat merindukan kamu ya, tetapi karena dia memiliki rasa bersalah ke kamu yang begitu besar, sehingga membuat orang ini tidak berani ya untuk kembali berkomunikasi denganmu atau datang ya kepada dirimu. Kenapa? Ya karena kan dia yang berbuat salah gitu. Berani karena benar, takut karena salah. Jadi orang ini hanya bisa memantau kamu dari jauh gitu ya, memantau tingkahmu tentang apa yang sebenarnya saat ini terjadi sama kamu. Apakah kamu saat ini mungkin dekat dengan yang baru, ataupun mungkin saat ini kamu sedang sedih gitu. Dia memantau kamu dari kejauhan, tapi kamu nggak sadar gitu bahwa ternyata di belakang kamu dia masih sering kepo-kepoin kamu. Kayak gitu. Itu kan tandanya dia sebenarnya masih sayang ya, dia masih peduli sama kamu, tetapi karena dia takut ke kamu, karena rasa bersalah dia yang begitu besar, sehingga dia tidak mau melakukan tindakan apapun gitu. Jadi bisa dibilang dia orangnya sedikit pengecut ya. Karena ya seharusnya dia yang bertingkah, dialah yang bertanggung jawab gitu. Karena kamu tuh sebenarnya orang yang simpel gitu ya. Cukup akui kesalahan kamu ya, meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, itu sudah lebih dari cukup. Karena kamu ini tipikal orang yang sebenarnya nggak terlalu banyak nuntut ya sama dirinya dia, nggak minta ini, nggak minta itu ya. Cukup menjadi pribadi yang lebih positif vibe saja, kamu sudah merasa bersyukur banget gitu. Kita coba lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam memantau tingkahmu dari jauh. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam memantau tingkahmu dari jauh. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam memantau tingkahmu dari jauh. Oke, kita cek dulu. Aku melihat ya, meskipun kamu dan dia memiliki perbedaan usia, tapi aku merasa bahwa kamu dan dia sepertinya memiliki kisah cinta yang sejalan, di mana tujuan kamu dan tujuan dia itu sama, sehingga meskipun adanya perbedaan usia, tapi kamu menganggap bahwa kamu dan dia ini mirroring gitu, karena memiliki satu tujuan dan satu harapan yang sama, yaitu sama-sama ingin berkomitmen, sama-sama ingin menjalin suatu hubungan yang membahagiakan. Ya meskipun terkadang namanya kesalahpahaman itu tidak bisa dihindarkan ya di dalam suatu hubungan, tetapi aku melihat kalian berdua sama-sama berusaha ya mencoba mengimbangi satu sama lain agar tidak terjadi suatu konflik yang tidak diinginkan gitu. Dan bahkan sampai detik ini pun dia masih berusaha mencoba bagaimana mengimbangi kekurangan kamu, karena dia udah sayang banget sama kamu gitu, karena dia nggak bisa jauh dari kehidupan kamu gitu. Ya memang terkadang kamu tuh sering ya ngambek-ngambek gak jelas sama dia. Karena hal itu muncul ya karena adanya rasa kecemburuan ya yang timbul, sehingga terkadang tuh kamu sering ngambek sama dia, sering kebawa baper sama dirinya dia, padahal dia sudah mencoba berusaha setia dan menjaga hati untuk kamu. Tetapi karena kamu punya trauma yang cukup dalam di masa lalu ya, sehingga membuat ya kamu sering ya nggak percaya sama dia, sering meragukan cintanya, atau sering cemburu ya sama dirinya dia, kayak gitu. Kita lihat lagi di sini, siapakah dia? Seseorang yang diam-diam memantau tingkahmu dari jauh. Siapakah dia? Orang yang memantau kamu dari jauh. Siapakah dia? Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang terkunci hatinya untukmu. Ya, meskipun dia sering bertingkah di belakang kamu, gitu. Jadi gimana sih? Ya orang ini tuh dia hatinya sudah terkunci kuat ya untuk kamu, tetapi secara nggak langsung ya tingkahnya dia, sikapnya dia di belakang kamu ini yang sering menyakiti perasaan kamu ya, terutama ketika dia berdrama ya, ketika dia memainkan suatu kebohongan ya untuk menutupi kesalahannya, atau dia mulai pinter-pinter untuk mencari alasan ya, sehingga membuat beberapa di antara kamu tuh sering ya merasa tertekan karena tingkah dan sikap dia di belakang kamu yang seolah-olah menyakiti perasaan kamu gitu. Tapi meskipun demikian, aku melihat bahwa orang ini tuh
dia nggak bisa jauh dari kamu gitu ya. Mungkin ada di antara kamu yang saat ini sedang terjebak dalam situasi silent treatment. Jangan dikira dia nggak peduli sama kamu, karena di belakang kamu dia masih memantau kamu dari jauh untuk memastikan bahwa kamu tuh nggak kenapa-napa, bahwa kamu tuh baik-baik aja. Tetapi memang karena dia memiliki rasa ego dan gengsi yang sangat besar ya, jadi ketika kamu terjebak dalam situasi silent treatment tuh terkadang kamu yang dipaksa untuk memulai terlebih dahulu. Memulai apa ya? Mungkin memulai nyapa dulu gitu ya, memulai komunikasi terlebih dahulu, yang memulai perhatian dulu ketimbang dirinya dia. Kenapa? Ya karena orangnya ini kayak terlalu perfeksionis ya. Dia terlalu sok gengsi lah padahal ngarep gitu ya. Pura-pura cuek lah padahal dia peduli, kayak gitu guys. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam memantau tingkahmu dari jauh. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam memantau tingkahmu dari jauh. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam memantau tingkahmu dari jauh. Oke. Aku melihat ya. Di sini adanya ketidakseimbangan antara kamu dan dia, gitu. Jadi di sini ada salah satu di antara kalian tuh yang merasa menjalani hubungan ini tuh kesannya nggak adil gitu. Kenapa? Ya karena di sini entah kamu atau dia merasa tertekan gitu. Padahal sebenarnya kalian berdua ini sama-sama saling mencintai satu sama lain, kayak gitu. Dan ini kayaknya lebih ke arah kamu sih ya. Kamu sedang menghadapi sebuah fase ketidakadilan ya dalam menjalani hubungan bersama dirinya dia. Kenapa? Ya karena yang aku rasakan tuh kayaknya kamu tuh sudah selalu ya berusaha menjadi apa yang dia inginkan, berusaha memahami kekurangannya. Terus kamu juga sering sekali ya memaafkan dia ketika dia bertingkah di depan maupun di belakang kamu ya. Tapi dia tidak pernah berusaha untuk memahami perasaan kamu, sehingga kayak kesannya itu nggak adil gitu. Kenapa aku harus nurutin kamu terus gitu, sedangkan kamu tuh nggak pernah mendengarkan kata-kataku dan tidak pernah ya peduli terhadap perasaanku gitu. Jadi kayak kesannya ini tuh terjebak dalam situasi yang jomplang gitu, karena kamu yang dituntut untuk terus-terusan ngerti dia, tapi dia nggak bisa ngertiin perasaan kamu, kayak gitu. Dan yang lebih bikin kamu merasa susah ya untuk maju berjuang sama dirinya dia, karena kamu sendiri gitu ya, karena kamu berjuang sendiri gitu, karena dia nggak ada effortnya sama sekali ke kamu gitu ya. Jadi kayak yang membuat kamu ngerasa berat tuh ya ketidakseimbangan tersebut gitu loh ya. Karena kenapa gitu, aku berjuang mati-matian demi kamu, tapi aku tidak pernah sedikit pun melihat perjuangan kamu ya. Jadi rasanya capek gitu ya, lelah, pusing. Udah banyak masalah ditambah masalah yang baru, kayak gitu. Terus kita lihat untuk bottom of the deck-nya, siapakah dia? Seseorang yang diam-diam memantau tingkahmu dari jauh. Aku ngerasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang cuek ke kamu ya, karena adanya suatu alasan yang tidak bisa dia ungkapkan. Mungkin karena dia takut menyakiti perasaan kamu, mungkin saat ini bukan waktu yang tepat untuk membahas masalah tersebut, sehingga hal tersebut tuh dia pendam. Tetapi ini justru malah sangat berpengaruh terhadap kondisi kedekatan kalian. Kenapa? Karena ketika dia sedang kecewa sama kamu, dia lebih suka ya mendiamkan kamu. Dia lebih suka nggak bersuara. Dia lebih suka cuekin kamu ya. Dimana harapan dia itu sebenarnya agar kamu menyadari gitu ya, bahwa tindakan kamu ya, yang entah kamu sadari atau tidak, itu telah menyakiti perasaannya. Dan mungkin di sini ada di antara kamu tuh yang rasa bingung, loh kenapa gitu ya? Aku merasa tidak melakukan apapun ya, nggak merasa selingkuh, nggak merasa menyakiti perasaan kamu gitu ya. Tapi kamu tiba-tiba mendiamkan aku secara sepihak. Karena di sini menurut aku tuh kamu masih belum menyadari, mungkin ada saja ya suatu kata atau tindakan yang secara nggak langsung tuh membuat hati dia merasa terluka sama kamu. Kayak gitu, tapi dia nggak berani ngungkapin, dia nggak berani ngomong gitu ya. Entah dia masih ngejaga perasaan kamu, ataupun mungkin saat ini bukan waktu yang tepat ya untuk menyelesaikan masalah ini.
Dan kita akan lihat ya, kita akan coba melihat bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? Oke. Kalau dilihat dari energinya, di sini ada kartu kebebasan ya. Artinya mungkin ada ya salah satu di antara kalian ya, mungkin ingin bebas ya, atau lepas dari sebuah kisah cinta yang sangat toksik ini gitu. Jadi bisa kamu yang ingin lepas dari jerat ketoksikan ini, ataupun mungkin bisa juga dia yang ingin lepas ya dari hubungan yang menurut dia ini toksik gitu ya. Tetapi kalian masih dilema gitu, entah kamu yang dilema ke dia atau dia yang dilema ke kamu. Karena di sini yang menggambarkan adanya suatu rasa dilema gitu ya. Takut apabila keputusan yang kalian ambil ya pada akhirnya akan membuat diri kamu sendiri merasa menyesal. Padahal di sini yang aku rasakan tuh salah satu di antara kalian udah nggak betah gitu ya, udah nggak kuat gitu, udah nggak kuat mental, perasaannya udah capek, udah lelah dan lain sebagainya. Tapi kalian takut melangkah. Ya, nanti takut ujung-ujungnya kamu mengambil sebuah keputusan yang salah yang pada akhirnya itu membuat kamu sendiri menyesal ya. Kita lihat lagi bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? Oke. Ini lebih ke arah energi kamu ya. Aku membaca saat ini kamu sedang lelah menghadapi seseorang yang seolah-olah dia pasif gitu. Ya pasif tuh gimana sih? Ya pasif itu membuat hubungan ini jadi tidak bisa berkembang. Jadi jalan di tempat gitu. Kenapa? Karena dia sama sekali tidak pernah effort ya. Nggak pernah effort menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kamu. Nggak pernah effort ya menunjukkan rasa dia takut kehilangan dirimu gitu. Dan dia juga nggak pernah effort gitu ya terhadap masa depan hubungan ini gitu. Jadi kayak seolah-olah kamu tuh punya pacar tapi sering sekali ya merasa diabaikan sama dirinya dia. Karena dia orangnya pasif ya, karena dia orangnya cuek gitu. Orang yang tidak pernah peduli ya terhadap kondisi hubungan ini. Jadi kayak ya ibaratkan tuh kayak entah kamu nangis, entah kamu sedih, entah kamu deket sama siapa, dia seolah-olah itu nggak ada effortnya sama sekali ya, tidak peduli sama sekali terhadap apa yang terjadi sama kamu sekarang. Kita lihat lagi di sini, aku minum dulu guys. Haus. Kita coba cek ya, kita coba lihat bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini. Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? Aku melihat ya, saat ini kamu sedang kesel ya sama seseorang yang kayak kelihatannya tuh munafik gitu ya. Udah munafik, gengsinya tuh juga gede ya. Dia nggak mau berterus terang sama kamu gitu ya. Dia nggak mau berterus terang mengakui bahwa dia ini sebenarnya sangat sayang sama kamu, sangat peduli terhadap dirimu gitu. Karena kayak seolah-olah orang ini tuh dia sering bersikap dingin di hadapan kamu ya. Padahal di belakang kamu dia sangat peduli dan sayang banget ya sama kamu. Jadi kayak bisa dibilang tuh orang ini terlalu munafik. Tidak mengakui bahwa dia memiliki rasa sayang yang begitu besar terhadap kamu ya. Dia tutupi dengan sikap dingin dan kecuekan. Yang seolah dia tidak terlalu mengharapkan dirimu gitu. Terus orang ini tuh dia juga orang yang kayaknya dia sering menyakiti kamu dengan kata-kata kasarnya dia gitu. Karena orang ini orang yang menurut aku tuh is okay sih gitu ya. Blak-blakan tuh memang sesuatu hal yang positif. Tapi blak-blakan yang bisa menjaga perasaan orang lain itu jauh lebih dibutuhkan daripada yang asal jeplak aja gitu ya.
Tapi dia nggak mikir apakah ini nyakitin perasaan kamu atau tidak, dan itu tidak pernah dia pertimbangkan. Jadi kayak kamu tuh sering banget merasa sakit hati karena kata-kata kasarnya dia gitu. Padahal kamu tuh sudah bersikap lemah lembut gitu ya. Padahal kamu tuh juga sudah bersikap berusaha sesopan mungkin ya sama dirinya dia, tapi dia tidak pernah menghargai hal itu gitu. Jadi makanya kamu sama dia ini sering banget terjebak dalam situasi yang sangat complicated gitu. Tapi dia ini nggak bisa kamu lepaskan gitu, karena sempat di antara kamu mencoba untuk menjauh dari hidupnya dia, tapi dia balik kejar-kejar kamu, memohon-mohon ke kamu agar kamu tidak meninggalkan dirinya dia. Kita coba lihat lagi di sini ya. Kita coba lihat bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? Oke, kita lihat. Aku melihat adanya suatu penyesalan ya. Ini bisa kamu yang nyesel sama dia atau dia yang nyesel sama kamu. Ini kayaknya lebih ke arah dia sih ya. Dia menyesal selama ini sudah menyia-nyiakan seseorang sebaik kamu, dan dia ingin kembali ke kamu, menebus semua kesalahannya sama kamu. Tapi kayak kamu tuh sudah menutup ya, sudah berusaha menutup untuk tidak menerima dia kembali. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena kamu sudah lelah ya, lelah memaafkan, lelah memberikan kesempatan, tapi hal tersebut tidak dia pergunakan dengan baik. Jadi kayak kamu tuh ngerasa bahwa kebaikan kamu tuh selalu dimanfaatkan sama dirinya dia gitu. Ya meskipun kamu sudah berusaha ngalah ya, tapi dia tidak pernah menghargai kamu ya. Meskipun kamu sudah berusaha baik ya, tapi kebaikan kamu dimanfaatkan sama dirinya dia. Kayak gitu. Jadi aku melihat di sini ada seseorang yang energinya saat ini menyesal sama kamu ya. Di saat kamu sudah tidak terlalu berharap sama dirinya lagi, tetapi dia berharap kembali dan ingin perbaiki. Kayak gitu guys. Kita lihat ya bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Oke. Wow, kenapa ya? Dari tadi energinya strong banget ya, karena di sini ada kartu Five of Wands. Jadi kayak saat ini tuh ada di antara kamu yang sepertinya mengalami suatu rasa kecemburuan ya. Karena bukan cemburu yang gimana ya, ini konteksnya tuh yang cemburu bisa dibilang tuh kenapa sih gitu ya. Kamu tidak pernah sedikit pun ngasih waktu kamu untuk aku. Tetapi ketika kamu ya, teman-teman kamu butuh dirimu, kamu tuh selalu ada buat mereka gitu. Jadi kayak kesannya itu kamu cemburu karena orang ini tuh tidak terlalu menganggap kehadiranmu, justru malah dia lebih mementingkan circle-circle-nya, lebih mementingkan teman-temannya daripada keberadaan kamu. Jadi kayak sehingga kamu tuh menganggap gitu ya, masihkah berarti ya diriku ini di dalam hidupmu, karena kayak setidak penting itukah gitu ya cara kamu memperlakukan aku gitu, karena kamu lebih peduli ya sama teman-temanmu ketimbang aku ya, yang intinya itu selalu ada buat dirimu gitu. Karena memang yang aku rasakan tuh ketika orang ini butuh sesuatu juga larinya ke siapa? Larinya ke kamu, nggak ke teman-temannya. Ketika dia sakit yang peduli siapa? Ya kamu. Sedangkan teman-temannya ya udah lepas tangan gitu. Tapi dia tidak pernah sedikit pun sadar akan hal itu. Sehingga itu yang membuat kamu tuh kayak ngerasa cemburu gitu ya. Terus untuk bottom of the deck-nya di sini aku melihat ya bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Aku melihat ya di sini sebenarnya kamu kena suatu tekanan mental ya. Kenapa? Karena pasangan kamu sepertinya tidak bisa menghargai kamu. Gitu ya, tidak bisa menghargai kamu sebagai seorang pasangan. Sehingga membuat situasi hubungan ini tuh makin lama kayaknya makin runyam ya. Makin runyam, tidak menunjukkan adanya suatu perkembangan yang positif. Dan di sini kita akan lihat ya. Kita akan coba lihat bagaimana penilaian dia. Kita akan coba lihat bagaimanakah penilaian dia ke kamu. Bagaimana penilaian dia ke kamu.
Ya di mata dia, kamu tuh seseorang yang memiliki tingkat kesabaran jika dibandingkan dengan orang-orang yang pernah dia kenal di masa lalu. Sehingga itulah alasan kenapa orang ini tuh dia selalu merasa nyaman sama kamu, ya. Dia nggak pernah bisa jauh dari hidupmu, gitu. Karena dia sudah terlanjur ya, hati dia ini terpatri buat kamu, gitu. Dia nggak bisa bergerak kemanapun karena ya hanya kamulah seseorang yang memang saat ini tuh sangat sabar menghadapi tingkah dan kelakuannya, gitu. Mungkin kalau yang lain ya udah angkat tangan, ya. Tetapi karena kamu orangnya berbesar hati, ya, karena kamu orangnya sabar, sehingga yang aku rasakan tuh itu yang membuat dirinya merasa nyaman. Bagaimana penilaian dia tentang dirimu? Di mata dia kamu tuh seseorang yang sebenarnya penyayang, tapi ada beberapa hal yang membuat dia akhir-akhir ini merasa sedikit gak nyaman sama kamu, terutama kamu terlalu sering banget overthinking ya, atau menuduh dia yang tidak-tidak, ya. Padahal dia sudah berusaha menjaga kesetiaannya untuk kamu. Dia berusaha membatasi ruang gerak dia, gitu ya, agar tidak terlalu welcome terhadap siapapun, gitu. Tapi kamu sering overthinking sama dirinya dia, sehingga membuat meskipun dia sayang sama kamu, tapi akhir-akhir ini dia sepertinya sedikit menjauh karena adanya rasa nggak nyaman sama kamu, gitu. Tetapi hal ini masih bisa diperbaiki ya. Kita lihat lagi. Bagaimana penilaian dia tentang kamu? Bagaimanakah penilaian dia tentang dirimu? Bagaimanakah penilaian dia tentang dirimu? Di mata dia, kamu tuh orang yang gak gampang ngeluh ya. Kamu tuh orangnya mandiri gitu. Meskipun kamu tuh memiliki beban yang sangat berat, tapi kamu berusaha untuk menyelesaikan masalah kamu secara sendiri. Itu yang membuat dia tuh merasa terkagum-kagum sama kamu, karena di zaman sekarang tuh ya nggak ada seseorang yang seperti kamu gitu ya, seseorang sehebat kamu. Kebanyakan ya kena goncangan dikit mereka udah ngeluh gitu, tetapi kamu orangnya berbeda, sehingga membuat diri dia ini sangat merasa bersyukur gitu ya, karena semesta sudah mempertemukan seseorang sebaik kamu, semandiri kamu, sekuat kamu gitu. Dan di sini memang kamu tuh tipikal orang yang nggak mau ya umbar kisah kesedihan kamu kepada siapapun, termasuk dia pasangan kamu, karena prinsip hidup kamu tuh selagi kamu masih bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri, sebesar apapun masalahnya pasti akan kamu hadapi gitu ya. Baru kamu akan mengeluh ketika memang kamu sudah tersungkur, artinya sudah terjatuh yang paling dalam gitu. Kita lihat lagi. Bagaimanakah penilaian dia tentang kamu? Bagaimanakah penilaian dia tentang kamu? Kalau dilihat dari energinya, ya kamu tuh mampu membawa warna baru di dalam hidupnya dia. Selain itu kamu juga memberikan banyak sekali ya sentuhan energi positif yang tidak pernah dia dapatkan dan dia rasakan gitu. Jadi dia sangat merasa bahagia banget gitu, karena semenjak kehadiran kamu ya, dia tahu bagaimana cara bersyukur. Dia juga jauh lebih tahu bagaimana memaknai rasa kesabaran yang sebenarnya, ya itu semua dari tingkah kamu gitu ya. Jadi kayak secara nggak langsung tuh tingkah kamulah yang membuat diri dia ini jadi banyak belajar tentang arti kesabaran, tentang arti nilai kehidupan yang sebenarnya gitu. Jadi meskipun kamu nggak memaksakan meskipun kamu tidak memaksakan dia untuk berusaha menjadi pribadi yang baik, tetapi dari kamu ya dia bisa bercermin gitu. Kamu aja orangnya bisa sabar gitu ya, kamu aja orangnya bisa bertanggung jawab menjadi pasangan yang terbaik, masa aku enggak gitu. Jadi kayak orang ini tuh secara nggak langsung ketarik energi positifnya dengan kamu. Dan di sini kita lihat ya, di sini kita coba lihat bagaimana penilaian dia tentang dirimu. Beberapa di antara mereka ini ada yang menilai bahwa kamu tuh tipikal orang yang terlalu tergesa-gesa ya, suka tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jadi kayak kamu tuh orang yang
gampang ngambek dulu sebelum mendengar penjelasan dari dirinya dia gitu. Jadi kayak kamu tuh suka ke-trigger emosi dulu gitu daripada daripada mendengarkan penjelasan ataupun alasan dari dirinya dia gitu, sehingga membuat orang ini tuh dia sebenarnya sayang gitu, tapi kamu harus bisa lebih menekan ya sisi emosionalmu agar kamu tuh terlihat menjadi pribadi yang lebih dewasa gitu. Karena jika dilihat dari energinya tuh beberapa di antara mereka ini kayak gimana ya, ya dia ini sebenarnya sayang gitu sama kamu, tapi di mata dia kamu tuh kurang bisa bijaksana dalam mengelola emosional gitu ya. Jadi kayak mungkin kayak kamu tuh lebih gampang kecewaan, intinya seperti itu, gampang kecewa dulu, gampang marah dulu gitu tanpa mendengarkan alasan dari dirinya dia, dan itu membuat dia tuh kayak merasa nggak nyaman gitu. Oke guys, terima kasih banyak ya, semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Oke, terima kasih, bye.